Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya para khatib mengingatkan, marilah kita senantiasa menguatkan keimanan kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa diberikan ketenangan, orang-orang yang senantiasa diberikan kelapangan, orang-orang yang senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema kita pada siang hari ini yaitu manfaat dari Al-Quran. Ada beberapa manfaat yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana Allah telah berjanji kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, istiqamah mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat pertama atau ayat yang ke-1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Di dalam ayat ini bahwa Al-Quran ini adalah mulia. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, istiqamah dia belajar Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Dari beberapa kota, ada 2 kota yang mulia, 2 kota yang penuh dengan keberkahan, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kenapa kedua kota ini mulia? Karena di kedua kota itu turunnya Al-Quran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 1 bulan yang mulia, 1 bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan ini mulia? Karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada 29 atau 30 hari. Dalam 30 hari ada 1 hari yang mulia, berbeda dari hari-hari yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini mulia? Hari itu mulia karena di malam itu turunnya Al-Quran. Maka tempat bisa mulia karena Al-Quran, bulan bisa mulia, hari bisa mulia. Maka manusia yang dekat dengan Al-Quran, istiqamah dia mempelajari Al-Quran, senantiasa dengan Al-Quran, maka manusia ini penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan itu bukan dari manusia, tapi kemuliaan itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama,
Orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Dan yang ketiga yaitu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi pelajaran. Al-Quran akan menjadi ilmu yang sempurna. Ilmu bagaimana cara menghadapi kehidupan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran mengajarkan kita dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, posisi kita, Al-Quran telah mengatur apa yang harus kita lakukan. Jika pada hari ini kita menjadi anak, maka Al-Quran mengajarkan ada ilmu bagaimana kita menjadi anak. Di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan 24. Pada saat mungkin hari ini kita menjadi suami, maka Al-Quran mengajarkan ada hak dan kewajiban bagi seorang suami. Di dalam surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 34. Dan pada saat kita menjadi orang tua, menjadi ayah, Al-Quran mengajarkan ada ilmu pada saat kita menjadi orang tua. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-4. Dan pada saat kita bekerja, mencari rezeki Allah, dan Al-Quran mengajarkan ada ilmu bagaimana kita bekerja, ada pelajaran bagaimana kita mencari rezeki Allah. Di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 105. Dan bagaimana kita memudahkan pekerjaan kita, memudahkan urusan kita, maka Al-Quran mengajarkan ada ilmu supaya kita mudah dalam bekerja. Di dalam surat ke-9, dalam ayat surat ke-7 ayat 98. Maka di sini Al-Quran adalah pelajaran yang sempurna atau ilmu yang sempurna. Jika dia mempelajari Al-Quran, maka dia bisa menempatkan dirinya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Pada saat dia bekerja, mungkin jadi pimpinan, dia ada bawahan, dia bisa memerintahkan bawahannya, dia biasa dilayani pada saat dia bekerja. Tapi pada saat dia di rumah, dia menjadi anak. Jabatan dia tinggalkan, jabatan, kedudukan, posisinya tidak dibawanya ke dalam rumah. Pada saat dia masuk rumah, maka dia menjadi anak. Dia gunakan ilmu bagaimana menjadi anak. Yang kedua yaitu pelajaran. Al-Quran akan menjadi pelajaran. Al-Quran adalah ilmu yang sempurna, ilmu bagaimana cara mengatasi kehidupan. Yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi syifa, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Apa penyakit itu? Penyakit itu bernama iri, penyakit itu bernama dengki, penyakit itu bernama dendam, penyakit itu bernama sombong, penyakit itu bernama senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan penyakit itu bernama sifat yang merasa pintar, merasa cerdas, merasa hebat, merasa berjasa. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Satu-satunya obat, satu-satunya cara
bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, yaitu kita mempelajari Al-Quran dan istiqomah kita belajar Al-Quran, sungguh-sungguh kita belajar Al-Quran, maka Allah akan hapuskan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Hatinya akan bersih, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dan yang ketiga, manfaat Al-Quran sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, bahkan pikirannya senantiasa berprasangka yang baik-baik. Al-Quran diturunkan di masyarakat jahiliyah, masyarakat yang penuh dengan kejahatan, masyarakat yang penuh dengan keburukan. Jika pada hari ini ada pezina, maka masyarakat jahiliyah sempurna zinanya, sempurna kejahatannya. Al-Quran turun di masyarakat jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Pada saat Al-Quran turun di masyarakat jahiliyah, apa kata Allah? Untum khairu ummat, engkau adalah umat yang terbaik dari masyarakat yang terburuk. Karena ada Al-Quran, maka pada saat itu menjadi orang-orang yang terbaik. Al-Quran akan mengubah sifat yang tidak baik akan menjadi baik. Lisan yang senantiasa kasar, lisan yang senantiasa berkata-kata kotor, maka jika dia mempelajari Al-Quran, lisannya terjaga, senantiasa berkata-kata penuh dengan kasih sayang, senantiasa berkata-kata yang baik. Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat, cinta dan kasih sayang. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran, lisannya senantiasa lisan yang berkata-kata yang baik, hatinya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, dan perbuatannya senantiasa berakhlak mulia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ada cara-cara mempelajari Al-Quran supaya kita mendapatkan manfaat yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Di ayat ke-16, la tuwarrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Tidak butuh cepat-cepat untuk menguasai Al-Quran. Dan di ayat ke-17, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakanmu. Di ayat selanjutnya, ayat ke-18, fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jika pada hari ini kita membaca ayat mengenai tahajud, maka malamnya kita laksanakan tahajud. Jika pada hari ini kita mempelajari ayat tentang berinfak bersedekah, maka segera kita laksanakan sedekah, kita laksanakan infak. Jika pada hari ini kita membaca atau mempelajari ayat mengenai berpuasa, maka segera kita melaksanakan puasa. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami laksanakan perintah-Mu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran. Ada manfaat di dalam Al-Quran dan ada cara-cara bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita belajar Al-Quran dan istiqomah kita mempelajari serta mengajak orang-orang di sekitar kita supaya mempelajari Al-Quran. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam keimanan, dan istiqomah kita dalam ketakwaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi ma ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Pada hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, bimbing kami, bimbing keluarga kami ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha pemberi kasih sayang ya Allah. Bimbing kami ya Allah menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jika pada hari ini kami menjadi anak, bimbing kami anak yang baik ya Allah, menjadi anak-anak yang baik, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua kami. Jika pada hari ini kami menjadi suami-suami yang baik, menjadi ayah-ayah yang baik, bimbing kami menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Mungkin ada keluarga, teman, saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit ya Allah. Kami bermohon angkat semua penyakitnya ya Allah. Mungkin ada keluarga, teman, saudara-saudara kami ya Allah yang sekarang hidupnya penuh dengan permasalahan-permasalahan, kesusahan-kesusahan. Kami bermohon kasih sayang-Mu ya Allah, berikan jalan keluarnya. Dan mungkin ada keluarga, teman, saudara-saudara kami yang hari ini mempunyai hajat yang baik-baik. Kami bermohon ya Allah, kabulkan semua hajatnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah, berikan kasih sayang petunjuk-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, pilihkan kami ya Allah. Jadikan ya Allah, pilihkan kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah, pemimpin yang cinta dan kasih sayang rakyatnya ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang amanah menjaga jabatan-jabatannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.